Saya Ida Nurela Wiradinata, anggota Komisi 6 DPR RI. Hari ini kami melakukan kegiatan dalam rangka Hari Bung Karno ini di Kabupaten Pangandaran, didampingi saya. Tentunya ini mengingatkan kembali bahwa Bapak penggagas pertama di Republik Indonesia ini mengatakan bahwa kami berdaulat dengan yang namanya kedaulatan pangan. Tentunya dengan mengatakan bahwa Indonesia ini adalah berdaulat dengan kedaulatan pangan, berharap ya sampai saat ini pun Indonesia harus tidak ada lagi yang kelaparan. Kenapa? Karena bahan pangan yang ada di Indonesia itu sangat banyak, selain beras yang menjadi bahan makanan pokok. Tentunya di sini ada juga sagu, ada juga ubi, ada juga ketela pohon dan sebagainya. Tentunya bisa dikreasikan sebagai makanan untuk pengganti beras. Jadi tidak lagi kita ada daerah yang memang kekurangan pangan dengan alasan yang seperti itu. Satu. Terus yang kedua, kenapa juga setiap tahun dari PDI Perjuangan mengadakan lomba seperti ini? Entry point dari kegiatan ini adalah satu, untuk ya menghargai upaya yang ada dari masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Jadi kalau komoditi bahan baku atau bahan pangan yang ada di Indonesia dan kita memberikan support yang baik kepada masyarakat, terutama untuk para petani, maka hasil karyanya kami olah ya untuk dijadikan makanan sebagai juga kreativitas. Selain juga untuk mengganti beras, itu juga ada banyak inovasi yang akhirnya dilahirkan menjadikan makanan-makanan yang bisa disuguhkan. Saya sebagai anggota Dewan mungkin berharap bahwa pangan itu akan dijadikan politik pangan dalam diplomasinya kuliner. Apalagi daerah Pangandaran itu daerah wisata yang tentunya Pak JJ dulu Bupati pertama mengatakan bahwa dengan misinya kita mau melakukan Pangandaran menjadi world class destination. Artinya tentu tidak hanya siap untuk membuka area wisata saja, terutama oleh-olehnya juga harus ada, kemudian makanannya juga harus menunjang ya, kulinernya terutama. Kuliner selain seafood juga ada bahan pangan yang memang harus diberikan. Dan saya juga berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran ya, pada Ibu Citra, kita melakukan bukan penekanan tapi mengedukasikan, juga menetapkan bahwa harus ada one village one product. Kemudian juga kita melakukan banyak inovasi lah nantinya, sehingga kalau datang ke Pangandaran tidak hanya mau melihat mau membawa oleh-oleh Jambal saja, tapi ada hal lain yang memang harus dilakukan. Di sini juga ada para petani sawo yang itu merupakan ciri khasnya juga. Ini salah satu produk pangan yang ada di Kabupaten Pangandaran yang juga harus dipromosikan lah secara tidak langsung. Dan ke depan mungkin akan lebih lagi dengan yang namanya PHRI, juga harus juga mengindahkan bahwa pangan yang ada, panganan lokal ya, yang ada di Kabupaten Pangandaran dari mulai buah-buahan dan sebagainya, itu juga harus diberikan informasi bahwa di sini di Pangandaran itu ada misalkan buah sawo, kemudian ada buah-buahan nasional, komoditi lokal. Yang tidak boleh ada lagi ada jeruk sankis. Ya kalau produk Indonesia boleh ya, tapi yang diimpor kita tidak begitu sangat suka. Tapi kita akan melakukan komoditi lokal itu diangkat ya menjadi komoditi ekspor apalagi. Jadi walaupun seolah-olah ini hanya melakukan kreasi ya kuliner, tapi banyak yang harus kita ambil dari kesempatan ini. Ya itu saja, mungkin saya juga sebagai anggota Komisi 6 tentunya akan memberikan support kepada masyarakat Pangandaran, karena kami bermitra dengan Kementerian Perdagangan, kemudian juga kami bermitra dengan Kementerian Koperasi, juga bermitra dengan Kementerian BUMN. Alhamdulillah di Kabupaten Pangandaran ini atau di Dapil 6 ini hanya ibu mungkin yang di Komisi 6, yang di Dapil 10 Jabar ya, maksudnya di sini ada 7 anggota DPR RI di Dapil 10 itu dari Partai PAN, Golkar, PKS, kemudian Gerindra, kemudian Demokrat dan yang lainnya, dan kami kebetulan di Komisi 6. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, bolehlah masyarakat kami input ya untuk aspirasinya, supaya diserap aspirasinya. Dan saat ini juga saya telah memberikan
bantuan ya kepada masyarakat lewat TJSL. Saat ini juga kita telah memberikan bantuan kepada masyarakat Pangandaran, kemudian masyarakat Ciamis, masyarakat Banjar dan Kuningan next mungkin ke depan. Jadi kita hanya 2 kabupaten dulu ini aja yang lebih dikonsentrasikan karena melihat satu banyak potensi yang memang harus kita gali. Itu saja mungkin, terima kasih. Abdullah Haris melaporkan untuk Berita TV Pangandaran.